Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Januar dengan NPM 2021 011 01 000 35 dari kelas B Prodi Kesejahteraan Sosial. Saya akan menjelaskan tentang materi negara dan konstitusi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Apakah pengertian negara itu? Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Negara dan konstitusi adalah duit tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi itu tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Oke, kemudian ada pengertian bangsa dan negara. Suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan, sejarah, dan cita-cita yang mana mereka terikat di dalam satu tanah air. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pendapat Aristoteles yang dia menjelaskan negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Kemudian ada Jean Bodin, dia menjelaskan negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat. Yang ketiga ada Roger Saltau, dia menjelaskan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian ada Robert M. McIver yang menjelaskan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum, diselenggarakan oleh pemerintah, diberi kekuasaan memaksa. Kemudian ada Miriam Budiarjo, dia menjelaskan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Oke, selanjutnya ada teori pembentukan negara. Teori itu diantara lain sebagai berikut. Yang pertama ada teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Kemudian ada teori organik. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Kemudian yang ketiga ada teori perjanjian. Perjanjian ini memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Kemudian yang keempat ada teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintahan. Kemudian yang kelima ada teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat atau negara. Ya, selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama itu ada negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal. Negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu negara. Kemudian yang kedua ada negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Unsur-unsur negara menurut Oppenheim, Lothar Page. Unsur-unsur negara antara lain yang pertama itu ada unsur pembentuk negara atau konstitutif yang mencangkup wilayah atau daerah, kemudian rakyat, dan yang terakhir pemerintah yang berdaulat. Kemudian ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif menyangkut pengakuan oleh negara lain. Kita masuk ke unsur konstitutif dulu. Wilayah daerah yang pertama. Wilayah daerah menyangkut daratan, lautan, udara,
dan yang terakhir itu wilayah ekstrateritorial. Kita menjelaskan yang pertama itu dari daratan. Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya pemilik wilayah. Batas-batas wilayah daratan suatu negara dapat berupa batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, lembah. Kemudian ada batas buatan, misalnya pagar, tembok, pagar kawat berduri, ataupun parit. Kemudian batas menurut ilmu alam berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. Kemudian yang kedua ada lautan. Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu. Sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka atau laut bebas. Ada dua konsepsi pokok tentang laut, yaitu res nullius yang menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya. Kemudian yang kedua ada res communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil atau dimiliki oleh setiap warga negara. Tentang batas-batas laut ditetapkan sebagai berikut. Batas laut teritorial, setiap negara berdaulat atas laut teritorial yang jaraknya sampai 12 mil. Kemudian yang kedua ada batas zona, bersebelahan di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil atau 24 mil dari pantai. Yang ketiga ada batas zona ekonomi eksklusif atau yang kita sering sebut dengan ZEE. Adalah wilayah laut suatu negara atau pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Kemudian ada batas laut benua. Batas laut benua adalah suatu wilayah lautan negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Masuk yang ketiga setelah udara dan lautan, setelah daratan dan lautan, sekarang ada udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919. Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya, hanya seizin dan atau menurut perjanjian tertentu. Pesawat terbang suatu negara boleh melakukan penerbangan di atas negara lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada wilayah ekstrateritorial. Suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara. Tadi sudah dijelaskan tentang wilayah atau daerah. Kemudian yang kedua itu ada rakyat. Rakyat itu adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara. Meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain itu, rakyat penghuni negara juga disebut bangsa. Para ahli menggunakan istilah rakyat dalam pengertian sosiologis dan bangsa dalam pengertian politis. Rakyat adalah sekelompok manusia yang memiliki suatu kebudayaan yang sama, misalnya memiliki kesamaan bahasa dan adat istiadat. Sedangkan bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan oleh kesamaan sejarah dan cita-cita. Hasrat bersatu yang didorong oleh kesamaan sejarah dan cita-cita meningkatkan rakyat menjadi bangsa. Dengan perkataan lain, bangsa adalah rakyat yang berkesadaran membentuk negara. Suatu bangsa tidak selalu terbentuk dari rakyat seketurunan, sebahasa, seagama, atau adat istiadat tertentu. Kendati kesamaan itu besar pengaruhnya dalam proses pembentukan negara. Beberapa istilah yang erat pengertiannya dengan rakyat. Yang pertama ada ras, diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena berciri jasmaniah yang sama. Misalnya warna rambut, warna kulit, bentuk badan, wajah, dan lain sebagainya. Kemudian ada bangsa, diartikan sebagai sekelompok manusia sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena kesamaan kebudayaan, misalnya bahasa
adat, agama, dan sebagainya. Yang ketiga ada nation, diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena memiliki kesatuan politik yang sama. Rakyat suatu negara dibedakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua ada warga negara dan bukan warga negara. Menurut George Jelinek mengemukakan 4 status bangsa, yaitu status positif, kemudian yang kedua status negatif, yang ketiga status aktif, yang keempat status pasif. Oke, selanjutnya dari unsur konstitutif itu yang terakhir ada pemerintah yang berdaulat. Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, pemerintah menyangkup lembaga eksekutif saja. Pemerintah meliputi pengertian yang tidak sama sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau seluruh alat perlengkapan negara. Yang kedua ada pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Yang ketiga pemerintah sebagai badan eksekutif atau presiden bersama menteri-menteri kabinetnya. Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi, tidak di bawah kekuasaan lain. Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain. Maka, dikatakan bahwa pemerintah yang berdaulat itu berkuasa ke dalam ataupun keluar. Kekuasa ke dalam itu berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu. Kemudian kekuasaan keluar berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara lain. Ya, selanjutnya kita masuk ke unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara. Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting, yaitu untuk yang pertama, tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional. Yang kedua, menjamin kelanjutan hubungan-hubungan internasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain ini menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara. Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting, yaitu untuk tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional. Yang kedua, menjamin kelanjutan hubungan-hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun hubungan antar negara. Dalam kedudukan itu, keberadaan negara sebagai pernyataan fisik atau pengakuan de facto secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact atau pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara hukum bahwa suatu negara telah berdiri dan diakui kedaulatannya berdasarkan hukum internasional. Namun dari de facto dan de jure itu ada perbedaannya. Perbedaannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui. Kemudian yang kedua ada wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto, secara hukum tidak berhak atas kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik secara penuh. Ketiga, pengakuan de facto karena sifatnya sementara pada prinsipnya dapat ditarik kembali. Yang keempat, apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara de jure pula. Selanjutnya kita
masuk ke batas-batas negara. Pengertian batas negara wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan penyelenggarakan pemerintahannya. Batas wilayah Indonesia secara geografis, ada berbagai batas-batas wilayah di Indonesia dengan negara tetangga. Batas ini mencangkup batas darat dan laut. Berikut ini semua batas-batas wilayah negara Indonesia dari berbagai arah mata angin. Yang pertama itu ada batas wilayah negara Indonesia bagian utara. Di Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan Malaysia atau Malaysia bagian timur, dan berarti Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kemudian yang kedua ada batas wilayah negara Indonesia bagian timur. Di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua. Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Kemudian yang ketiga ada batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Untuk batas darat Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Yang keempat, batas wilayah Indonesia bagian barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tapi keduanya memiliki batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Pulau tersebut ialah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Oke, kemudian ada tujuan negara. Tujuan negara menurut para ahli, yang pertama ada Roger H. Soltau. Tujuan negara adalah mengembangkan agar rakyat berkembang, serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin. Kemudian dari J. Baron menjelaskan atau mengklarifikasi tujuan negara dalam dua hal. Yang pertama, tujuan sebenarnya adalah memelihara keamanan, ketertiban, dan penyelenggaraan kepentingan umum. Kemudian yang kedua, tujuan tidak sebenarnya yaitu pertahanan diri yang berkuasa untuk tetap berada dalam kedudukannya. Menurut Aristoteles, negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik dari warga negaranya. Menurut Charles M. Merriam, tujuan negara adalah mencapai keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Menurut Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Tujuan negara secara umum adapun sebagai berikut, antara lain. Yang pertama, untuk memperluas kekuasaan. Yang kedua, untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan umum. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur konstitusi. Di dalam sebuah negara pastilah terdapat konstitusi, karena konstitusi adalah hal paling fundamental yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang atau kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka, Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Savornin Lahoman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama ada konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat, sehingga menurut pengertian ini konstitusi yang merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua ada konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga ada konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.
Konstitusi atau undang-undang adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk memerintah dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintah serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi: yang pertama ada bentuk negara, yang kedua ada bentuk-bentuk pemerintahan, yang ketiga ada alat perlengkapan negara, yang keempat ada tugas alat kelengkapan negara, yang kelima ada hubungan tata kerja alat perlengkapan negara, yang keenam ada hak dan kewajiban warga negara, yang ketujuh ada pembagian kekuasaan negara, yang kedelapan atau yang terakhir ada sistem pemerintahan negara. Suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel, tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi yang bersifat kaku atau rigid, merupakan konstitusi yang hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Yang kedua ada konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel. Sifat supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama. Konstitusi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan, serta menunjukkan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Kemudian yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, merupakan suatu aliran atau aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah atau penyelenggara pemerintahan sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang hal-hal berikut. Yang pertama ada gagasan politik, moral, dan keagamaan serta perjuangan bangsa. Yang kedua ada ketentuan organisasi negara, memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun dengan badan-badan negara lainnya. Yang ketiga, ketentuan hak-hak asasi manusia. Yang keempat, ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang kelima, ada kalanya konstitusi membuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang. Oke, selanjutnya ada perubahan konstitusi atau amandemen. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui 3 macam kemungkinan. Yang pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu atau quorum yang ditentukan secara pasti. Yang kedua, untuk mengubah konstitusi, maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Yang ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis 2 kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama yang berwenang mengubah konstitusi. Oke, dari penjelasan saya yang tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Dan yang kedua, ada konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi
memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.